Nama saya sendiri adalah I Gusti Ayu Lokita Purnamika Utami. Kakak saya yang tertua, saya memanggilnya dengan Kak Ngurah. Ya. Nama lengkapnya I Gusti Ngurah Agung Wijaya Mahardika. Adik saya Ari, ya, Gustiana Metasari, kemudian Nining Gustiana Metaningrum. Jadi kami dibesarkan di Sambangan seperti yang saya sampaikan tadi oleh ayah yaitu I Gusti Ketut Sudiatmake dan ibu Putu Sudarmi. Saya kelahiran tahun 1983, tepatnya di Singaraja, 2 April. Jadi saya sendiri adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Saya punya kakak laki-laki, kemudian adik nomor 3 dan 4 itu perempuan-perempuan. Jadi saya besar di daerah Sambangan, ya, di Jalan Srikandi. Masa kecil saya biasanya selalu diawali dengan kegiatan-kegiatan rumah tangga pada umumnya, ya. Kami dididik dengan disiplin, jadi terbiasa mengetahui pekerjaan mana yang harus dilakukan di rumah tangga. Kegiatan sekolah juga ketika SD, saya ada di SD laboratorium milik kita, ya. Kemudian ada juga di SMP, ketika SMP di SMP Lab, SMA-nya di SMA 1. Jadi dari kecil memang ada beberapa hal-hal, pengalaman-pengalaman yang menyenangkan, terutama kegiatan-kegiatan akademis, ya, karena ada kesempatan-kesempatan untuk ikut berbagai lomba. Kami berempat bersaudara kebetulan memiliki kesempatan itu. Jadi dari kakak pertama sampai adik yang terakhir sering ikut lomba. Jadi kegiatan kompetisi itu berlangsung secara internal dalam keluarga. Jadi setiap saat selalu ingin menunjukkan bahwa kami mampu melakukan ini, kami mampu melakukan itu. Dan saling menyelamati kalau satu sama lain menang. Jadi ada semacam budaya begitu untuk siapapun yang dapat lomba, siapapun yang menang, semuanya akan mendapat reward. Jadi ketika masa kecil kami dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan serupa, dan yang paling saya ingat adalah di mana kami selalu berebut membaca buku, ya. Karena zaman itu mungkin tidak seperti sekarang yang ada sosial media, jadi yang menjadi sasaran entertainment itu adalah buku. Jadi kalau liburan sekolah itu kami memohon-mohon pada ayah dan ibu untuk diizinkan menyewa buku sebanyak-banyaknya. Dan itu kami bagi berempat. Ya, kadang ada seri-seris buku yang saudara satu belum membaca, tapi saudara lain sudah membaca, sengaja dia spoil. Dan kami semua teriak, jangan di-spoil, gitu. Jadi kegiatan kami memang di rumah ketika kecil itu paling banyak membantu orang tua di kegiatan rumah tangga, kemudian juga membaca dan bermain. Jadi masa kecil kami tidak seperti barangkali anak-anak sekarang yang penuh dengan hubungan-hubungan sosial lewat sosial media. Jadi kami juga lebih banyak bergaul ke tetangga-tetangga, mungkin seperti anak-anak tahun 80-an pada umumnya. Terima kasih. Ya, keluarga Tiang secara umum semuanya pendidik. Jadi ayah merupakan guru, ketika itu guru di SMA Lab, ya. Kemudian ibu juga guru, pernah menjadi guru di SMP TP 45, kemudian SMP 4 Singaraja. Keduanya sebenarnya majornya di PPKN, bidang pendidikan moral Pancasila, ya, PMP masa lalu disebut. Tapi kami berempat malah fokusnya ke area lain. Jadi kakak pertama di pendidikan bahasa Inggris, saya juga. Sampai adik yang nomor 4 semuanya di pendidikan bahasa Inggris. Sebenarnya di awal ketika saya SMA, pikiran saya tidak menjadi guru, ya. Sempat lama bercita-cita ingin menjadi dokter. Jadi, tapi ketika kelas 3 itu ada perubahan perspektif terhadap kehidupan, bahwa barangkali saya menilai diri saya bahwa kemungkinan besar saya lebih cocok menjadi pendidik dibandingkan menjadi dokter sendiri. Walaupun menjadi dokter adalah profesi yang sangat baik, ya, sangat mulia. Kemudian saya berpindah menjadi pendidik, berpikir untuk menjadi pendidik
Dan ketika itu ada masa yang disebut dengan PMJK, penerimaan mahasiswa lewat jalur prestasi. Jadi ketika itu bulan Februari sudah tahu kita dapat bangku kuliah atau tidak. Jadi ketika ujian sesungguhnya saya sudah tahu bahwa saya dapat bangku ya, istilahnya masa itu dapat kursi gitu ya di kampus kita di S1. Sehingga waktu itu melanjutkan di S1. Setelah di S1 tamat itu sekitar tahun 2005. Saya sempat bekerja di English First, itu selama 8 bulan. Sebelumnya bahkan ketika masih sedang kuliah S1 saya juga bekerja, tetapi sebagai guru les, ya dari rumah ke rumah, mengajar bahasa Inggris anak SD, SMP, SMA, dan pernah juga menjadi English tutor di SSC, Sony Sugema College. Kemudian itu menjadi bekal saya untuk kemudian bekerja di English First. Pernah juga ngonor sebelumnya sesungguhnya di SD 2 Git-Git ya, jadi guru bahasa Inggris. Kemudian di tahun 2006 ada kesempatan untuk melamar menjadi pegawai negeri ya, menjadi dosen. Saya ikuti saja karena saran orang tua juga coba saja begitu. Jadi saya mencoba dengan pikiran bahwa kalaupun gagal, saya sebenarnya sudah memiliki pekerjaan di Denpasar ya, di English First Denpasar. Jadi saya mencoba saja ketika itu dan barangkali mungkin sudah jodohnya ya. Saya diterima menjadi dosen tahun 2006, tepatnya bulan April. Kemudian selanjutnya tahun 2008 ya, saya memutuskan untuk kembali menempuh studi S2. Tapi kala itu tidak diizinkan untuk keluar Bali, walaupun dalam pikiran saya bercita-cita ingin kuliah biar tidak dari SD sampai S1 di Singaraja terus ya. Jadi sesungguhnya ingin keluar Bali, tapi ketika S2 itu posisi dan situasi prodi tidak memungkinkan saya untuk meninggalkan prodi. Jadi diberikan izin oleh Pak Dekan kala itu boleh studi Bulog kita tetapi di Undiksa saja. Akhirnya mengambil studi S2 di Undiksa. Kemudian 2 tahun kemudian tahun 2010 berhasil menyelesaikan studi. Tahun 2014 saya kembali mencoba melanjutkan studi S3. Kali ini baru mendapatkan apa yang diharapkan gitu ya. Di mana saya melanjutkan studi di Universitas Negeri Malang. Menyelesaikan studi sekitar 3,5 tahun. Selesai 2018 awal. Sempat juga di sela-sela studi itu ada kegiatan, kala itu Kemenristek sedang gencar-gencarnya memotivasi dosen-dosen untuk melakukan publikasi jurnal internasional. Sehingga apa yang saya lakukan ketika itu melamarlah di sebuah hibah yang disebut dengan PKPI. Ya, mungkin masa-masa sebelumnya sering dikenal dengan Sandwich Program. Jadi di situ saya lolos, kemudian berangkat ke Griffith University di Australia untuk belajar tentang publikasi internasional. Rasanya motivasi utama adalah ingin memberi contoh pada anak-anak, ya. Karena sesungguhnya kalau kita bicara saja itu tidak cukup ya. Meminta anak-anak untuk belajar itu tidak cukup. Tetapi mungkin dengan modeling ya, dengan memberikan contoh bahwa bahkan ketika tua pun, ketika ada kesempatan itu, kesempatan jangan dibiarkan, tapi kesempatan itu harus diraih dan dimanfaatkan. Jadi itu yang pertama, memberikan contoh pada anak-anak. Yang kedua adalah keinginan untuk menunjukkan profesionalisme. Karena sesungguhnya ketika kita sudah pada jenjang perguruan tinggi ya, kita tidak lagi hanya melulu berpikir untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat. Jadi profesionalisme ini sebenarnya dibutuhkan untuk nanti menjamin bahwa apa yang saya pelajari itu benar-benar bisa saya capai dan bisa saya berikan kepada anak didik saya. Lalu seberapa penting pendidikan menurut Ibu sendiri? Pendidikan adalah yang paling utama menurut saya. Ya, bahkan lebih utama dari uang sendiri. Ya, jadi ketika orang memiliki uang, tetapi tidak memiliki pendidikan, itu bagi saya rankingnya di bawah. Ya, yang paling penting itu adalah pendidikan. Karena dengan pendidikan sebenarnya pendidikan membantu kita, membantu perspektif kita terhadap dunia, ya, membantu kita memahami dunia dalam cara pandang intelektual, sehingga ini menjamin
memberikan kaidah ya, tuntunan tingkah laku kita. Jadi bagi saya pendidikan adalah yang paling utama ya. Kolega saya benar-benar mendukung ya. Jadi seluruh teman-teman di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris selalu saling menyoraki dan menyemangati untuk selalu maju. Terutama teman-teman kolega yang sudah guru besar malah semakin menyemangati anak-anak muda untuk segera meraih jabatan fungsional tertinggi ini. Karena bagi mereka ini berarti prodi kita akan semakin banyak memiliki jumlah guru besar. Selain itu, kolega dalam hal pimpinan fakultas juga sangat mendukung. Bagaimana pimpinan selalu meluangkan waktu untuk saya ya, untuk kepentingan mengajukan guru besar ini. Sehingga segala hal yang saya butuhkan dari kebutuhan-kebutuhan administrasi itu sangat benar-benar didukung. Yang paling hebat adalah dukungan lembaga. Ya, saya rasa saya tidak bisa duduk di sini sekarang jika lembaga yaitu Universitas Pendidikan Ganesha tidak memberikan strategi-strategi khusus untuk bisa mencapai ini. Jadi Undiksa sendiri sudah berpikir ke depan ya, dengan cara membentuk berbagai tim yang membantu para dosen atau yang memiliki potensi untuk menjadi guru besar meraih jabatan ini. Kalau dukungan keluarga ini 100%, mungkin kalau ada 1000% saya bilang 1000% ya. Karena terus terang saja ketika saya berangkat studi S3, saya sesungguhnya meninggalkan anak umur 1 tahun. Ketika itu saya izin kepada mertua, saya bilang, "Biang, apakah boleh saya studi ya?" Nah, sementara bayi masih umur 1 tahun. Kemudian ibu mertua bilang, "Berangkat saja, nanti anak ibu yang urus." Gitu. Jadi ketika itu sebenarnya kalau tidak ada dukungan, tidak ada kata iya ya dari keluarga, rasanya tidak mungkin berangkat apalagi keluar pulau. Kemudian suami juga selalu mengatakan kalau tidak sekarang kapan lagi. Karena umur terus maju ya, jadi terus bertambah, tidak ada umur berkurang ya, tapi malah umurnya bertambah gitu. Jadi dilakukan saja, mumpung diberi kesempatan, mumpung situasi prodi memungkinkan untuk berangkat studi, ayo berangkat. Kemudian ketika mengajukan usulan ini juga minta izin dulu, karena sebenarnya banyak hal implikasi dari mengajukan usulan ini ya, karena banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi dan ini akan menyita waktu yang sangat banyak ya, terutama dalam hal menulis ilmiah, karena fokus kita tidak lagi hanya pada mengajar dan meneliti, tapi menulis jurnal ilmiah dan itu memerlukan waktu yang luar biasa. Jadi saya izin dulu dengan keluarga, kemudian keluarga bilang dicoba saja, walaupun sesungguhnya di hati kecil saya berpikir apakah mungkin ya mencapai, karena saya pikir ini juga hal yang luar biasa gitu ya, bukan hal yang mudah gitu. Tapi saya yakin dengan berkah dari Tuhan dan juga anugerah dari yang leluhur barangkali ya, sehingga saya bisa berada di sini sekarang. Saya ingin bisa menyebarkan pengetahuan yang saya miliki. Jadi sebanyak-banyaknya saya ingin berkontribusi pada masyarakat. Jadi jika ada kesempatan untuk bisa menyampaikan apa yang saya tahu, ya, saya akan dengan senang hati ikut serta ya membangun masyarakat, bangsa dan negara. Undiksa mengalami perkembangan yang luar biasa. Saya masuk di Undiksa itu tahun 2001 dengan nama IKIP Negeri Singaraja ya ketika itu. Jadi kalau melihat kembali balik ke tahun-tahun itu rasanya tidak percaya bahwa di tahun 2024 Undiksa itu seperti ini. Hal yang paling hebat perubahan dari Undiksa adalah pencapaian teknologi. Ya, jadi bagaimana Undiksa mampu memajukan diri lewat kemampuan-kemampuan teknologi ya. Jadi ada inovasi-inovasi dalam hal administrasi, inovasi-inovasi dalam hal-hal yang akademis ya, sehingga sekarang para lulusan tidak hanya memiliki pengetahuan konseptual ya,
tetapi juga praktis yang luar biasa. Jadi ada pengalaman yang tidak bisa dilupakan belajar di Undiksa. Karena fasilitas-fasilitas yang diberikan di Undiksa itu jauh sekali berubah. Seperti laboratorium, kemudian pusat komunikasi, belum lagi sekarang sistem akademik. Jadi kalau saya dulu besar dengan menggunakan KHS yang difotokopi, sekarang KHS-nya nggak perlu difotokopi ya. Jadi bahkan anak-anak PA kalau dulu antre di depan ruangan untuk mencari tantangan, wah sekarang itu tidak perlu antre. Ya, semuanya terangkum di sebuah platform SIA yang sangat memudahkan bagi kita untuk berkomunikasi dimanapun dan kapanpun juga. Bahkan ketika saya sedang berada di luar negara pun rasanya anak-anak masih bisa bimbingan KRS. Jadi Undiksa mampu mencapai hal ini. Ini luar biasa. Tahun 2024 ya dibandingkan dengan apa yang saya alami di awal ketika saya masuk. Untuk menjadi yang unggul di Asia tentu kita harus memahami standar-standar pendidikan dulu ya. Apa yang dimaksud dengan standar pendidikan berskala internasional? Karena itu yang akan kita ingin raih. Salah satunya adalah mengembangkan kerjasama. Jadi kita sebagai dosen, saya sendiri khususnya, harus mampu membantu Undiksa untuk memperluas jejaring. Ya, lewat jejaring ini maka kerjasama dalam hal penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan pendidikan itu akan terjamin. Sekarang pun sudah mulai terlihat ya. Jadi kalau di kegiatan prodi itu ada mulai joint teaching. Jadi bagaimana kita mengajar bersama-sama dengan dosen luar seperti dari Filipina, kemudian dari Taiwan, bahkan sekarang kami juga mengajar kelas internasional dari Cina. Jadi ini sebenarnya hal-hal kecil yang nantinya akan menjadi besar. Jadi sesungguhnya kontribusi kita semua ya, baik pihak dosen, mahasiswa, pimpinan, dan kepala-kepala unit ya di seluruh Undiksa ini bekerja bahu-membahu. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ide Sang Hyang Widiwase, kemudian leluhur Bukian Arya Jelantik, kemudian Alet Mandala, dan juga kepada seluruh keluarga saya yang setiap hari memberikan motivasi, dan seluruh pimpinan, teman-teman, kolega, anak didik, mahasiswa yang sudah selama ini memberikan kepercayaan pada saya bahwa saya sesungguhnya mampu meraih jabatan ini. Acara ini diproduksi oleh